Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya buka hati kami, dan Roh Kudus terangi untuk kami bisa memahami firman dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24. Kejadian pasal 5, 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam perenungan kita saat ini. Bapak Ibu, tema kita pada saat ini, hidup ini adalah kesempatan dan sebuah titik balik. Hidup ini adalah kesempatan dan sebuah titik balik. Belajar dari kehidupan Henok yang adalah manusia biasa, namun Alkitab berkata Henok tidak ada lagi sebab Henok telah diangkat oleh Allah. Ayat 24b. Henok meninggalkan dunia ini tanpa melalui proses kematian. Salah satunya lagi adalah Elia. Dan kalau Alkitab menyatakannya atau menyaksikannya, itu berarti ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang spesial dalam diri Henok. Nah, apa itu? Nah, dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Berapa lama Henok bergaul dengan Allah? Alkitab berkata 300 tahun. Ya. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, pertanyaannya, apakah itu terjadi otomatis ketika tiba-tiba atau instan? Tentu tidak. Tetapi setidaknya ada 3 alasan bagi Henok mengalami titik balik dalam hidupnya. Yang pertama adalah pada saat Henok berusia 65 tahun. Kita baca ayat 21a tadi. Nah, sebelumnya tidak ada seorang pun dikatakan bergaul dengan Allah. Arti nama Henok itu sendiri adalah dipersembahkan. Nah, menarik walau arti namanya dipersembahkan, namun Alkitab tidak mencatat sedikit pun tentang kehidupan Henok sampai ia mencapai 65 tahun. Henok baru mempersembahkan hidupnya pada tahun saat ia berusia 65 tahun. Itulah titik balik Henok meninggalkan kehidupan lamanya. Ya, baru itulah hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara? Ya, jangan kira dengan semakin bertambahnya usia, ya, seperti ulang tahun, ya, kesempatan hidup kita bertambah juga. Ya, umur pasti bertambah, ya tentu betul, tapi tidak demikian benarnya. Kenapa? Justru bertambah usia tetapi kuota kesempatan waktu hidup kita sudah semakin sedikit. Ya, karena itu hiduplah bijaksana. Maka kapan kita mengalami titik balik? Seharusnya setiap ya ada kesempatan, diberi usia, umur panjang, mari kita jangan pakai untuk hal yang sia-sia. Disitulah titik balik kita untuk lebih sungguh-sungguh ya kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua, ya, alasan bagi Henok mengalami titik balik dalam hidupnya adalah pada saat Henok mendapatkan anak, ya, atau berkat Tuhan dalam ayat 21b dan 22b. Nah, anak bagi Henok merupakan berkat Tuhan. Alkitab berkata Allah memberkati mereka dan berfirman, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu semua. Itu dalam Kejadian 1 26 sampai 28 berkaitan dengan keturunan, berkat. Nah, arti berkat saat itu dipahami memiliki keturunan, ya. Dan kalau tidak, maka itu artinya tidak diberkati, aib atau kutuk dan lain-lain. Nah, untuk sekarang ini mungkin arti berkat bukan lagi itu, melainkan bisa dalam bentuk ya kekayaan, kesuksesan, kedudukan, kesehatan, ya pendidikan dan lain-lain.
Nah, pertanyaannya, ke saat kita sudah diberkati, sudahkah kita mengalami titik balik dalam hidup dengan menyadari bahwa kita ini berdosa dan butuh Tuhan? Ya. Kalau kita baca di dalam Lukas 5:6-8, ya, bagaimana murid-murid waktu itu Petrus, ya, ketika tidak mendapat apa-apa waktu menjala ikan semalam-malaman, besok paginya mereka sudah membasuh atau membersihkan perahu dan jala, tapi Tuhan datang untuk menolong mereka supaya mereka tebarkan jala. Dan apa yang terjadi? Mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. Dan ketika Petrus melihat itu, maka berkat Tuhan dia pandang sebagai apa? Kesempatan untuk dia apa? Datang merendah, dia sadar diri berdosa, dan dia sungguh-sungguh ya tidak layak di hadapan Tuhan. Apakah berkat Tuhan membuat kita semakin sadar bahwa kita orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan mendapat itu, atau semakin merasa sombong? Nah, hal yang kedua berkaitan juga dengan murid-murid yang menebarkan jala dalam Yohanes 21 ayat 5-7, di mana Yesus waktu itu bangkit. Mereka tidak punya lauk, tapi ketika mereka disuruh Tuhan menyebarkan jala dan mereka mendapatkan sejumlah besar ikan, maka murid yang dikasihi Tuhan itu berkata, itu Tuhan. Artinya ketika mereka mendapat berkat, mereka ingat Tuhan. Ya. Nah, ini penting. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah kita ketika dapat berkat ingat Tuhan, atau dapat berkat ingat diskon? Ya, ingat ya segala apa ya hal-hal yang kita ingin beli, gitu ya. Kita ingin belanja, ya, kita lupa untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Atau ketika dapat berkat, sudahkah kita bersedia menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan? Sebagaimana murid-murid ketika punya berkat, mereka meninggalkan sesuatu dan mengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini hal yang kedua. Pada saat Henokh mendapat berkat, dia sadar, dia datang kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, alasan bagi Henokh mengalami titik balik dalam hidupnya adalah pada saat Tuhan memperingatkannya melalui arti nama Metusala. Arti anaknya, nama anaknya. Metusala terdiri dari kata mut yang berarti mati, sedangkan salak berarti mengusir, mengakhiri. Jika diartikan Metusala artinya ketika ia mati dunia berakhir. Nah, itulah yang kita ketahui ketika Metusala mati, air bah terjadi yang membinasakan seluruh manusia kecuali Nuh dan keluarganya. Nah, untuk saat ini Tuhan juga bisa memperingatkan kita umat manusia kembali kepadanya dengan mengizinkan wabah COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Nah, lagu Ebit G. Ade kiranya menjadi perenungan. Dikatakan, anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Adalah Dia di atas segalanya. Adalah Dia di atas segalanya. Ya. Dan bagian kalimat refnya, ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Ya. Karena itu jemaat yang terkasih, ya, sebagaimana dalam Lukas 21:9b, ini hanyalah tanda-tanda dari akhir zaman. Tapi ingat, dalam 2 Petrus 3:4-9, kalau dia belum datang, bukan berarti dia lalai menepati janji, tapi dia bersabar untuk menanti kita untuk bertobat, menanti kita sadar agar sungguh dikatakan ya tidak ada satupun yang binasa. Itulah kerinduan hati Bapa. Dengan kesempatan adanya ini, mari kita hidup betul-betul ya, mengambil kesempatan untuk bertobat, mengambil kesempatan untuk hidup memuliakan Tuhan selagi Tuhan beri kita kesempatan hidup. Karena itu, muliakanlah Tuhan dalam setiap waktu hidupmu. Alamilah titik balik dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.